Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin kepada dosen STI Alandina. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk pembuatan soal UTS. UTS ya, kayak yang pertama di sini kan operator sudah membuatkan jadwal untuk UTS mahasiswa, di mana jadwalnya ini ada tanggal, waktu, dan waktu selesai, waktu mulai dan waktu selesai ya. Nah, apabila mahasiswa terlambat, misalnya dia mengerjakannya itu jam 18.15, berarti dia terlambat 4 menit, yaitu resiko mahasiswanya gitu. Ya, jadi kalau bisa kan tepat waktu gitu kan, mahasiswa mengerjakan UTS. Apabila tidak tepat waktu berarti dia mengerjakannya itu 56 menit gitu. Ya, tidak full. Nah, makanya tegaskan lagi, nanti informasikan lagi kepada mahasiswa bahwa apabila terlambat 1 menit saja itu akan mengurangi waktu UTS-nya gitu. Sayang dibuang-buang gitu kan. Kalau bisa standby aja, standby. Saat UTS standby, menunggu waktunya mulai gitu. Apabila terlambat walaupun 5 menit saja, berarti nanti terpotong waktu itu 5 menit, sehingga dia mengerjakannya itu tidak full atau tidak maksimal gitu. Dan kalau misalnya terlambat itu juga tidak akan bisa mulai ujian ya. Nah, nanti untuk mahasiswa yang terlambat itu terserah dari Bapak Ibu dosen, mau disusulankan atau mau diremedkan, itu terserah. Apabila mau disusulkan atau di ujian susulan, maka nanti konfirmasi kepada operator bahwa mahasiswa A ikut susulan tanggal sekian gitu. Apabila mau remedial, nah untuk remedial itu tidak ada di aplikasi ya. Jadi untuk remedial itu terserah Bapak Ibu, mau ngasih soal tugas boleh, mau dikuiskan boleh. Jadi di aplikasi itu tidak menerima remedial. Nah, nanti untuk nilainya gimana kalau misalnya di remedial? Untuk nilainya itu Bapak Ibu bisa tembak saja nanti nilainya ya. Misalnya dia pas UTS itu dapatnya 60 misalnya, kecil kan, 60. Nah, kan itu harus remed. Nah, nanti setelah dia remedial selesai dan mengumpulkan tugas, maka Bapak Ibu tinggal update nilainya. Nah, untuk kolom pemeriksaannya nanti saya buatkan ya Bapak Ibu ya. Karena saya juga butuh trial atau butuh percobaan di mana mahasiswanya itu mengerjakan UTS-nya gitu. Ketika mahasiswanya sudah mengerjakan UTS, baru saya akan membuatkan pemeriksaan dari UTS-nya. Nah, setelah operator membuat jadwal, maka nanti di akun Bapak Ibu itu akan muncul. Ya, munculnya di mana? Di sini di bagian menu paling bawah, di list ujian, kemudian di tahun akademik, kemudian pilih yang genap ganjil ya. Karena sekarang kita semester genap, maka pilih yang genap. Nanti klik saja UTS. Nah, UAS gimana? UAS itu sama ya. UAS itu sama kayak UTS. Jadi Bapak Ibu itu caranya sama, nggak akan beda. Itu cara pembuatannya. Oke. Di sini ada tanggal, matkul, prodi, waktu mulai, waktu selesai ya, yang sudah ditentukan oleh operator. Ini jadi sama gitu, operator inputnya sama ya. Terus di bagian pengaturan di sini ada sebuah tombol rancangan soal, di mana rancangan soal ini adalah patokan Bapak Ibu mau input minimalnya berapa, minimal ya. Patokan ini adalah patokan soal di mana mahasiswa akan menerima soalnya. Ya, misalnya di sini 35, di sini 5. Nah, berarti nanti mahasiswa akan menerima 35 soal PG dan 5 soal esai gitu. Walaupun Bapak Ibu menginputnya itu 100 soal, sorry. Nggak fokus. 100 soal. Walaupun Bapak Ibu mengisinya 100 soal, tetap nanti ke mahasiswanya dia akan 35 dan 5 esai gitu. 35 PG dan 5 esai. Ya. Dan secara acak, itu akan secara acak, tidak akan berurutan gitu, tidak akan berurutan, itu akan secara acak. Mahasiswa mendapatkan soal ini 35 dan 5 esai ini. Misal di sini saya tambahkan 2, kemudian di jumlah esai ini saya tambahkan 1.
terus klik simpan. Nah, nanti di sini langsung akan berubah, yang dimana tadi tombolnya itu 1 kemudian jadi 2 ya. Yang pertama ini rancangan soal bisa diedit. Wah, kayaknya sedikit nih 35, saya tambahin jadi 50 misalnya, bisa, itu nggak apa-apa ya. Oke, dan di tombol yang kedua ini ada daftar soal. Daftar soal ini adalah dimana Bapak Ibu mengisi sebuah soal. Ini ada 2 tipenya, yaitu tipe PG dan tipe I ya. Dan untuk bobot nilai di sini kan ada nilai nih, ini 100-kan saja ya, jadi jangan diubah, biarin aja, karena ini untuk patokan perhitungan dari sistem, nanti itu sistem yang akan mengatur ya. Tuh, oke. Yang pertama, di sini kan udah jelas ini adalah matkul Bapak Ibu yang diampu ya. Dan di sini ada pilihan gandanya 0. Kenapa 0? Karena belum dibuat gitu. Sehingga ini jadi 0. Yang seharusnya itu minimalnya 2 gitu. Jadi pilihan gandanya yang Bapak Ibu input 0, seharusnya itu 2. Ya berarti statusnya kurang. Ini status. Ya ini soal Bapak Ibu input. Yang ini dan ini minimalnya 2. Kalau lebih gimana? Lebih bagus. Kalau misalnya soalnya Bapak Ibu input 100 itu lebih bagus. Karena nanti ke soalnya itu, ke mahasiswanya itu akan random, acak. Tuh. Oke, soalnya itu ada 3 cara. Yang pertama, ada 2 cara. Yang pertama input manual seperti ini, input satu-satu. Dan yang kedua itu adalah sinkron dari kuis. Kalau misalnya Bapak Ibu sering membuat kuis kepada mahasiswa, tiap pertemuan dibuatkan kuis, nanti ketika pembuatan soal ujian itu akan mudah sekali untuk membuat soal ya. Ini saya sering nih membuat kuis, misalnya nih, ini saya buat kuis 3 ya di pertemuan pertama nih. Kalau di kedua ini nggak ada ya, nggak ada kan tuh, nggak ada. Kalau di pertemuan pertama ini ada 3 nih. Terus saya mau sinkronkan kuisnya di sini di UTS, saya sinkronkan. Set. Nah, maka nanti soal yang ada di kuis itu akan masuk ke UTS gitu. Sehingga Bapak Ibu tinggal ya filter aja gitu, mau misalnya oh ini nggak usah nih, hapus. Ini juga nggak usah, hapus gitu kan. Ini juga nggak usah, hapus. Ini juga nggak usah, hapus ya. Jadi kalau misalnya sudah disinkron, Bapak Ibu tinggal filter aja gitu, nggak usah dibuat lagi. Atau misalnya Bapak Ibu, saya mau setengah sinkron, setengah input, bisa, nggak apa-apa ya, itu lebih bagus. Jadi ada hal baru untuk mahasiswanya gitu. Dan apabila nanti mahasiswa mengerjakan soal, itu tegaskan lagi tidak boleh membuka aplikasi manapun atau membuka tab manapun, tuh nggak akan bisa, karena nanti akan terhenti dengan sendirinya ya, akan selesai dengan sendirinya dan tidak bisa ujian lagi gitu. Sayang banget, ini sedikit kejam memang tapi inilah yang harus ditekankan kepada mahasiswa ya, untuk menjadi Indonesia lebih maju gitu kan gitu. Oke, setelah membuat kuis nanti akan muncul di mahasiswanya di sini ya, akan mulai gitu ya. Mungkin selebihnya kalau ada pertanyaan mengenai UTS, UAS dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa tanyakan langsung ke operator atau ke saya juga bisa ya. Saya coba A, ini B, jawaban benernya simpan. Nah ini bisa ya tuh, ini bisa dibuatkan soalnya seperti itu. Oke, sekian dari saya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.